Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi fadilati majalisi dzikri. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan majlis-majlis zikir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffat bihimul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indahu." Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya, tiada duduk suatu kaum pada satu tempat duduk dan di situ mereka menyebut nama Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi oleh rahmat, dan Allah menyebut mereka di dalam hadiratnya, fiman indahu, dan Allah sebut mereka pada orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, itulah keutamaan majlis zikir. Seseorang yang duduk di tempat di situ disebut nama Allah, untuk orang itu atau untuk semua orang-orang yang ada di situ. Malaikat mengelilinginya banyak dan mereka diliputi oleh rahmat, dan yang ketiga, semua orang yang ada di situ Allah sebut mereka di kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah. Gitu. Fi man indah, di kalangan dekat dengan Allah, di kalangan para malaikat. Dan itu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Apa urgennya, pentingnya mengetahui keutamaan majlis zikir? Keutamaannya adalah di majelis-majelis itulah tentu kita akan berkumpul dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dengan para ulama misalnya. Nah, yang terjadi di saat itu adalah di antaranya yang disebutkan dalam hadis tadi itu, dan juga ada pengaruh magnet, daya tarik dari kita melihat mereka, lalu akhirnya kita juga terbawa seperti mereka. Kita juga tertarik dari apa yang mereka dapatkan dari Allah, maka kita juga akan dapat apa yang mereka dapatkan dari Allah. Nah, itu untungnya, dan sangat penting, terutama bagi orang-orang yang kebingungan untuk mencari jalan menuju Allah. Kegundahan hati, bingung bagaimana caranya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di majelis zikir tempat kita menemukan itu, petunjuk itu gitu. Nah, kemudian hadis Nabi yang artinya tiada satu kaum berkumpul di situ mereka menyebut nama Allah dan mereka tidak mengharap dari itu kecuali keridhaannya, maka nadahum munadin fis samai, ada panggilan dari langit, qumu maghfuran lakum,
berdirilah kalian, atau kalau nanti kalian bubar, kalian pulang dalam keadaan diampuni oleh Allah dosa-dosa kalian. Nah, qad buddilat sayyi'atukum hasanat, bahkan sudah berganti dosa-dosa kalian menjadi kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala. Nah, jadi sangat mungkin seseorang yang datang menuju majelis zikir tadinya dalam keadaan berdosa, pulang dalam keadaan diampuni oleh Allah. Nah, itu manfaat lain. Datang dalam keadaan berdosa, pulang dalam keadaan diampuni oleh Allah. Nah, itu keuntungannya yang pasti. Kemudian lagi hadis riwayat Imam Tirmidzi, tidaklah duduk satu kaum di suatu tempat duduk dan mereka waktu berkumpul itu tidak ada menyebut nama Allah, tidak juga bersalawat kepada Nabi, berarti cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Nah, illa kana lahum hasratan yaumal qiyamah, kecuali nanti yang mereka dapatkan pada hari kiamat adalah penyesalan yang sangat besar. Kenapa? Sebab kalau yang ada zikirnya seperti yang disebutkan tadi, ada dapat keampunan, ada dapat rahmat, dan lain-lain sebagainya. Ini tidak. Kenapa mereka bisa menyesal? Karena rekaman hidupnya ditunjukkan. Tuh, nah dulu pernah kumpul-kumpul beberapa orang, tapi tidak ada disebut, situ disebut nama Allah, tidak juga bersalawat. Akhirnya tahu, nilai kumpul-kumpul itu tidak ada apa-apanya. Jadi tahunya tentang ini karena rekaman hidup kita ini akan diperlihatkan sih nanti. Nah, tidak hanya melihat, tapi juga tahu, ada nilainya atau tidak ada nilainya. Nah, kemudian lagi itu duduk tadi. Ada hadis lagi riwayat Imam Abu Daud yang merinci. Siapa yang duduk dan dia tidak menyebut nama Allah di saat duduknya, tidak ada sama sekali misalnya, maka yang didapatkannya saat itu adalah illa kana alaihi minallahi tiratun, yaitu adalah kurang derajatnya kepada Allah. Artinya duduk yang tidak disebut nama Allah itu tidak meningkatkan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Tapi duduk yang di situ disebut nama Allah, nah duduk itu bisa menyebabkan derajat kemuliaan orang itu di sisi Allah semakin tinggi. Jadi duduk pun kalau tidak ada menyebut nama Allah hanya kerugian saja. Nah, wa man ittaja'a, berbaring pula. Dan waktu berbaring tidak juga di saat itu menyebut nama Allah. Itu juga menyebabkan derajat orang itu, derajat kemuliaan orang itu di sisi Allah tidak bertambah. Nah, wa ma masya, berjalan sekali lagi. Dan waktu berjalan tidak juga ada menyebut nama Allah, maka dia juga tidak mendapatkan tambahan kemuliaan di sisi Allah. Artinya kegiatan apapun yang bermacam-macam itu, duduk, berbaring, berjalan,
kalau di situ ada diselipkan disebut nama Allah. Nah, maka kegiatan itu ada nilainya dan menjadi sebab kemuliaan orang itu di sisi Allah bertambah. Nah, berarti di sini untuk menyebut nama Allah itu dalam segala tingkah laku. Bisa lagi duduk, bisa lagi berbaring, bisa lagi berjalan. Nah, kemudian lagi, nah yang berat nih akibat yang seperti tadi itu. Tidaklah duduk suatu kaum, di situ mereka tidak ada menyebut nama Allah, tidak juga bersalawat kepada Nabi, kecuali bagi mereka mendapatkan dosa. Gimana memahaminya? Apalagi kumpul beberapa orang duduk bersama-sama ngobrol, tidak ada disebut nama Allah, tidak juga bersalawat kepada Nabi, berarti pembicaraan itu tidak ada pembicaraan yang baik. Otomatis yang ada pembicaraan dosa. Nah, akibatnya nih, insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Berdosanya pasti. Cuman apakah Allah akan menyiksa mereka? Terserah Allah. Apakah Allah akan mengampuni mereka? Juga terserah Allah. Cuman keadaannya pasti dalam keadaan berdosa. Tinggal terserah Allah aja lagi mau disiksa atau diampuni. Nah, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-majlisus shalih yukaffiru anil mu'min alfin majlisin min majalisis su. Satu tempat majelis kedudukan orang soleh itu menghapus daripada orang mukmin akan 2 juta tempat perhimpunan duduk di mana di situ orang-orang berbuat dosa. Hebatnya. Satu tempat majelis zikir itu mengampuni 2 juta tempat-tempat nongkrong yang di situ orang berbuat dosa. Untung ada yang menyelamatkannya. Nah, kemudian lagi kata Imam Ahmad bin Hanbal, qala Thabit al-Bunani radhiyallahu anhu, inna ahla dzikrillah la yajlisuna ila dzikrillah wa inna alaihim minal atham amsalal jibal wa innahum la yaqumuna min dzikrillah ma alaihim minha syai'un. Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah kayak ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal mengutip perkataan Thabit al-Bunani, sesungguhnya orang-orang yang berzikir kepada Allah di saat mereka duduk untuk berzikir kepada Allah, wa inna alaihim, sesungguhnya saat itu mereka ada membawa dosa-dosa amsalal jibal, seperti gunung-gunung. Ya kayak tadi, datang membawa dosa kayak gunung, besar dan berat. Nah, wa innahum la yaqumuna min dzikrillah, lalu selesai, lalu mereka pulang, ma alaihim minha syai'un, yang terjadi sedikit pun tidak ada lagi tersisa dosa-dosa mereka tadi.
salah satu cara menghapus dosa atau mendapatkan penghapusan dosa adalah duduk di majelis zikir. Nah, dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istimewanya lagi, Allah akan membangkitkan beberapa kelompok manusia pada hari kiamat. Fi wujuhihim an-nuru, di wajah-wajah mereka itu bercahaya, atau di wajah mereka ada cahaya. Fi wujuhihim an-nur ala manabira minal lu'lu'i. Ditempatkan mereka itu di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari permata. Nah, yaghbituhumun nasu, orang-orang pada iri semua. Laisu bi anbiya'a wala syuhada, padahal wajah-wajah yang bercahaya tadi bukan para nabi, itu bukan nabi, bukan juga para syuhada, korban-korban perang fisabilillah, tapi wajah mereka bercahaya. Qalu, bukan hanya itu, yang bituhumun nas, semua orang iri. Aduh, untungnya mereka itu bukan nabi, bukan syuhada, tapi mulia sekali. Nah, lalu mereka bertanya, sahabat yang mendengar cerita ini dari Nabi, qalu manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu hai Rasulullah? Humul mutahabbuna fillahi min qabaila wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna. Mereka adalah sekelompok manusia yang datang dari berbagai tempat. Tujuannya hanya satu, untuk berzikir kepada Allah. Itu yang terjadi kepada orang yang menghadiri majelis zikir. Mereka datang dari berbagai tempat untuk berkumpul melakukan zikir kepada Allah bersama-sama. Jadi berzikir sama-sama itu tidak bid'ah. Lalu kata Sayyidi Ahmad Al-Qusyasi menjelaskan hadis ini, hadhihi ahlullah, hadhihi halatu ahlillah, atba'uhum min qabaila syatta wa biladin syatta ka'atba'ir rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim yastami'una ala dzikrillah yadhkurunahu jahran wa sirran. Inilah hal atau keadaan orang yang mengikut ahlullah, atau keadaan orang yang ahli tariqah, adalah orang yang mengikut akan mereka daripada beberapa kaum, daripada kelompok manusia yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda. Mereka itu seperti orang-orang yang mengikut atau pengikut para rasul. Nah, mereka berkumpul di satu tempat, berzikir, menyebut nama Allah dalam keadaan nyaring atau pelan, sama aja. Berzikirnya mau nyaring atau pelan sama saja. Nah, baik. Sabda Nabi SAW lagi, zakirullahi fil ghafilin yu'rafu lahu maq'aduhu wa la yu'adzabu ba'dahu. Orang yang menyebut Allah di kelompok orang-orang yang lalai, yang tidak menyebut nama Allah, yu'rafu lahu maq'aduhu, diketahui tempat duduk orang itu. Wala yu'adzabu ba'dahu,
dan orang itu tidak disiksa setelah itu. Nah, Zakirullahi fil ghafilin yanzurullahu ilaihi nazratan la yu'adzibuhullahu ba'daha abadan. Orang yang menyebut nama Allah di kumpulan orang-orang yang lalai, Allah memandang kepada orang tersebut dengan satu pandangan yang setelah itu Allah tidak akan pernah menyiksa orang itu. Jadi ini yang kita harapkan tuh kapan-kapan waktunya, di mana juga tempatnya. Suatu ketika duduk kita di majelis ilmu, di majelis zikir, lalu Allah memberikan pandangan khusus walau sekali, tapi dengan sekali itu tidak berubah lagi. Walau sekali, cuman tidak tahu kapan. Walau sekali Allah pandang dengan pandangan rahmat, akibatnya orang itu tidak akan Allah siksa selamanya. Ini yang diharapkan itu kapan tidak tahu, di mana tempatnya tidak tahu, dapat sekali aja pandangan Allah, pandangan khusus ini, habis itu orang itu tidak akan Allah siksa lagi selamanya. Nah, ini yang kita cari-cari itu kapan dan di mana, saat apa tempatnya. Kemudian lagi Zakirullahi fil ghafilin lahu minal ajri bi'adadi kulli fasihin wa a'jamiyyin. Orang yang menyebut nama Allah di perhimpunan orang-orang yang lalai, bagi orang itu mendapatkan pahala sejumlah manusia dan sejumlah binatang. Istimewanya orang yang menyebut nama Allah di tengah-tengah orang yang lupa kepada Allah. Iya, istimewanya orang itu diberi pahala sebanyak sejumlah manusia dan sejumlah binatang. Nah, kemudian lagi kata Sayyidi Ahmad Al-Qusyasi, hada dalilu fadli dzikril jahri alladhi yasma'ul ghair fayuzkarullaha bidzikrihi lillah. Ini segala hadis yaitu dalil yang menunjukkan keutamaan berzikir dengan bersuara, di mana orang lain mendengar zikirnya itu, maka menyebut ia akan Allah Ta'ala dengan sebutnya akan zikrillah itu karena Allah. Karena orang itu menyebut nama Allah, lalu orang lain mendengarnya, apa balasannya? Allah sebut juga nama dia dan didengarkan juga oleh para malaikat. Mudahnya, karena dia memperdengarkan nama Allah kepada orang lain, didengar orang, Allah balas, Allah sebut juga nama orang itu dan di kalangan para malaikat. Akhirnya malaikat juga tahu sebagaimana perbuatan orang ini. Jadi berzikir, nyaring, bersuara itu terdengar oleh orang lain itu tidak salah gitu. Karena memang berzikir boleh bersuara, boleh pelan. Nah, kemudian sabda Nabi SAW, hadis kudusi, yaqulu Rabbu azza wa jalla yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nanti di hari kiamat Allah akan berfirman, saya'lamu ahlul jam'i al-yawma min man ahlul karam. Qila man ahlul karam ya Rasulullah? Qala ahlu majalisil zikri. Nah, saya'lamu ahlul jam'i, akan tahu penduduk atau manusia yang berkumpul di hari kiamat nanti. Siapa orang-orang yang
orang-orang yang amat mulia pada hari kiamat. Kata Allah, kata Nabi, nanti Allah akan berfirman di hadapan manusia di hari kiamat. Akan tahu penduduk orang-orang yang berada di padang mahsyar siapa hari itu orang-orang yang amat mulia atau mendapatkan kehormatan lebih di saat itu. Lalu mereka bertanya, siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang berhimpun duduk menyebut akan zikrullah. Nah, kemudian lagi kata Sayyidi Ahmad Qusyasi menjelaskan tentang maksud dari majlis zikir itu kayak apa. Nah, kata beliau, hadza yashmalu qari al-Quran yatadarasun. Ini termasuk orang yang membaca Quran, yatadarasun, mereka saling tadarus. Tadarus itu beberapa orang membaca Quran gantian. Itu termasuk majelis zikir. Nah, wa mu'allimal ilmi, termasuk juga orang yang mengajarkan ilmu. Wal munfarida bidzikri, atau orang yang duduk sendirian berzikir, termasuk sendirian, tidak sama-sama sendirian tapi dia berzikir, itu termasuk majelis zikir. Wal mustami'ina lahu, apalagi ini orang-orang yang memang beberapa orang berkumpul untuk berzikir, jelas saya ini termasuk majelis zikir. Nah, wa kullu dzalika min anwa'i dzikril jahri, semua itu di antara macam-macam berzikir dengan bersuara. Wa bihi yata'adda naf'u lil mustami', karena mereka bersuara lalu berkembang, menular manfaat dari zikir itu kepada pendengar dan orang yang melihat dan orang yang menuju ke tempat mereka, meskipun mereka itu tidak berzikir. Ada orang berzikir sendirian atau beberapa orang, lalu zikir mereka ini ada suaranya. Karena ada suara, orang lain mendengar, atau orang lain lewat aja cuman melihat, atau orang lain yang dengan sengaja mau ikut datang ke situ tapi tidak juga ikut berzikir, cuman mau datang ke tempat itu aja. Nah, yang mendengar, yang melihat, yang cuman ikut duduk saja, mereka itu pun juga mendapatkan kemuliaan seperti orang-orang yang berzikir itu. Padahal kan beda banget mendengar tidak melakukan, tidak ikut berzikir, melihat tidak ikut berzikir, cuman datang aja tidak ikut berzikir. Dari segi pekerjaan tidak sama, tapi dari segi pahala sama. Dari segi pahala sama. Li'annahumul qaumul ladzi la yashqa bihim jalisuhum fayanalu ma'ahum wa la yuhramun. Karena ahlu zikir itu adalah orang-orang yang Allah muliakan, sehingga yang tiga macam orang tadi pun Allah perlakukan sama, karena mereka tersambung atau terhubung atau terikat
bersama dengan orang-orang yang berzikir tadi, sehingga mereka pun juga mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang berzikir tadi. Untung banget. Nah itu, kalau yang ikut duduk tadi tuh, ya tadi misalnya cuman nonton aja bingung, cuma memperhatikan aja, mengamati, itu pun juga dapat. Masya Allah. Nah, kemudian lagi sabda Nabi SAW menjemputkan di sini, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, bahwasanya Allah memiliki beberapa malaikat yang tugasnya keliling, min saraya, tahullu wa taqifu ala majalis dzikri fil ardi. Malaikat-malaikat itu singgah, berhenti, bertahan, ikut juga duduk di majelis-majelis zikir yang ada di bumi. Ini malaikat langit yang Allah tugaskan, tugasnya khusus cari tempat majelis-majelis zikir. Bukan hanya sekedar mendata, di situ ada, bukan, ikut juga di situ. Nah, apa yang terjadi? Fartau fi riyadil jannah. Karena begitu keadaannya, kata Nabi. Nah, ini ada keadaan istimewanya. Di majelis zikir itu ada malaikat langit. Nah, karena bagusnya kayak itu, maka Nabi suruh kita ini untuk ikut bergabung di taman sorga. Ini ada perubahan bahasa. Tadinya disebut majelis zikir, artinya Allah menugaskan beberapa malaikat langit keliling dunia mencari majelis zikir di bumi. Tiba-tiba Nabi merubah kata. Oleh karena itu, maka ikutlah atau masuklah ke dalam taman surga. Tadi masih dikit, ini sebut taman surga. Akhirnya menimbulkan pertanyaan para sahabat. Qalu wa ma riyadul jannah. Apa taman surga itu? Nah, lalu Nabi menjelaskan, qala majalisul zikri adalah majelis-majelis zikir dengan pengertian tadi. Dengan ada orang ngaji-ngaji sama-sama termasuk majelis zikir. Ada orang yang di situ ada orang belajar majelis zikir. Atau ada orang berzikir sendirian majelis zikir. Atau memang orang sama-sama berzikir majelis zikir. Nah, itulah taman-taman surga. Taman surga. Faghdu fiha ghudwatan wa 'ashiyatan fi dzikrillah. Maka pergi, datangi oleh kamu pagi dan petang untuk ikut bergabung di dalam kelompok orang yang ingat kepada Allah. Suruhan. Artinya tuh kapan saja ada, pagi kah, sore kah, kapan saja suruhan Nabi ikut. Dan lagi sabda Nabi SAW, kata Sayyidina Muawiyah, yang artinya, bahwasanya Nabi SAW kharaja ala halaqatin min ashabihi. Nabi mendatangi beberapa sahabat yang duduk berkumpul-kumpul. Lalu Nabi tanya, ma yujlisukum, apa yang membuat kalian ini duduk-duduk kayak ini? Ada apa nih kok duduk-duduk modelnya kayak itu? Qalu jalasna nazkurullaha wa nahmadu. Kami duduk-duduk ini berzikir dan memuji Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita bersabda, atani Jibrilu
fa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaika. Saya didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengabari kalian kabar dari Allah, annallaha yubahi bikumul malaika, bahwasanya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Artinya tuh tadinya Nabi di dalam rumah, tiba-tiba keluar, Nabi menyapa, ya ada apa nih duduk-duduk ini? Tahu sudah, Nabi sebenarnya tahu sudah. Lalu dijawab kayak tadi. Lalu Nabi sampaikan, tadi saya didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan kabar bahwasanya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Ini hadis tidak berlaku saat itu dan untuk mereka, tapi berlaku kapan saja dan siapa saja yang melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Intinya adalah majelis zikir itu tempat-tempat kumpul orang melakukan kebaikan, itulah majelis zikir. Yang terjadi untuk mereka seperti ini. Allah banggakan mereka di hadapan para malaikat. Tuh, lihat tuh para malaikat, tuh lihat tuh si anu disebut tun hambakuna. Bukan hanya hambakun secara umum, tuh si anu disebut. Akhirnya malaikat juga tahu. Kemudian lagi riwayat Imam Ahmad dari Thabit Al-Bunani tadi. Kana Salman fi isabatin. Waduh, luar biasa ini. Adalah Salman duduk di dalam perhimpunan kaum sekelompok manusia yang menyebut nama Allah. Lalu Nabi SAW lewat. Pasakatu, diam semuanya. Nabi pang lewat. Maksud mereka menghormati Nabi. Di saat Nabi belum ada, kumpul berzikir sama-sama. Pas Nabi lewat, stop semuanya. Faqala inni ra'aitu rahmah tanzilu alaikum fa'ahabtu an usyarikakum fiha. Saya tadi melihat rahmat turun kepada kalian. Makanya saya ini lewat ini bukan mau sekedar lewat, tapi lewat mau ikut bersama kalian. Kenapa kalian diam? Kok tidak diteruskan? Gitu. Tsumma qala alhamdulillahilladzi ja'ala min ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah, kata Nabi kita, yang telah menjadikan di antara umatku man umirtu, orang yang aku disuruh sabar untuk ikut bersama mereka. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku di mana aku disuruh untuk sabar duduk bersama mereka. Ini surah Kahfi nih. Apa ya ayatnya ya? Lupa nih isinya. Nabi disuruh wasbir nafsaka ma'alladzina
bersabarlah kamu untuk duduk bersama dengan orang-orang yang menyebut nama Allah pagi dan petang. Alhamdulillah, jar Nabi, Allah jadikan di antara umatku, Allah jadikan di antara umatku yang aku disuruh bersabar untuk ikut bersama mereka. Artinya Nabi bersyukur kepada Allah, di antara umat beliau ini ada sekelompok manusia yang istimewa, sehingga aku, kata Nabi secara pribadi, disuruh oleh Allah harus sabar duduk bersama mereka. Nabi disuruh duduk oleh Allah bergabung bersama mereka. Berarti kelompok manusia ini mulia di sisi Allah. Itu. Dan itulah kelompok-kelompok majelis zikir tadi. Oh ya, ini ayatnya. Nah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Surah Kahfi ayat 28. Sabar olehmu akan dirimu, wasbir nafsaka. Jadi artinya buat dirimu itu bertahan sabar. Ma'alladzina, bersama orang-orang yad'una rabbahum, yang berdoa atau memuji Tuhan mereka, bil ghadati wal 'ashyi, pagi dan petang, yuriduna wajha, yang mana mereka itu mengharap keridhaan Allah. Hebat, kata Nabi. Alhamdulillah, Allah ciptakan umatku, di antara umatku ini sekelompok manusia yang aku disuruh untuk sabar bersama mereka. Bukan sabar karena menyakiti, enggak, sabar dalam kebaikan. Kemudian lagi hadis yang lain, maukah aku beritahukan kepada kalian kebaikan yang mencakup, yang bisa membuat kalian mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Lalu kata sahabat, bala, iya. Nabi kita menjawab, alaika bimajalizi dzikri, hendaklah engkau menghadiri majelis-majelis zikir. Wa idza khalauta faharrik lisanak bidzikrillah. Kalau tidak ada itu, majelis zikir tidak ada, sudah kamu buat sendiri. Fa idza khalauta, kalau kamu sendirian, faharrik lisanak, gerakkan lidahmu bidzikrillah, untuk menyebut nama Allah. Faharrik lisanak bidzikrillah, maka gerakan lidahmu untuk menyebut nama Allah. Ini bukti bahwa berzikir itu bisa dalam hati, lidah diam aja, bisa juga dengan gerakan lidah, walaupun tidak ada bunyinya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ulun cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat, dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amnun 'alaina bima mananta 'ala ahli ta'atika wa 'ala ibadika salihin. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kepada kami apa-apa yang Engkau karuniakan kepada hamba-hambamu yang taat dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.